Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Saya sapa kawan-kawan Forsa, Forsa, fan of Roma M Soneta di seluruh Indonesia Masya Allah, Masya Allah. yang setia menyaksikan tayangan saya Forsa Official untuk mengabarkan tentang Roma Irama, tentang Forsa, tentang Soneta, dan tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Roma Irama. Kali ini istimewa, saya kedatangan tamu yang keren. Beliau ini kalau di Sumatera Selatan itu kiai khos, kiai khusus, kiai yang punya syabrek jabatan keumatan. Tapi menariknya beliau ini adalah penggemar Roma Irama, Forsa sejati. Penyinta, Forsa, pecinta, pecinta Roma Roma Irama, bukan pengikut sekedar Roma penggemar. Irama. Luar biasa. Kita nanti akan bincang-bincang siapa beliau. Kita sapa, beliau adalah Kiai Haji Mudrik Qori, Dr. Andes Kiai Haji Mudrik Qori MA. Assalamualaikum Kiai, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah. wabarakatuh. Salam Oke, Forsa, salam Forsa. Senang sekali. Roma Irama. Oke. Eh, Pemirsa, kawan-kawan Forsa, mungkin dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, belum tahu siapa beliau. Beliau ini sehari-hari sebagai pimpinan atau mudir daripada Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Beliau juga sebagai Ketua Harian LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Sumatera Selatan. Beliau juga sebagai Dewan Pakar DPP LPLQ Nasional, Kiai Haji Mudrik Qori MA. Wah, nanti kita akan tanya-tanya pemirsa, bener nggak beliau ini senang sama Roma Irama itu? Sejak kapan senang sama Roma Irama itu? Gitu. Kiai, kita ini ngobrol-ngobrol ringan kali. Kiai sekarang ada di channelnya Forsa. Yang nonton ini mayoritas penggemar-penggemar Roma Irama. Baik yang Forsa struktural yang ada dalam kepengurusan maupun non struktural. Kultural. Iya. Siapapun meskipun nggak pegang KTA, tapi siapapun yang menggemari, mencintai lagu Roma Irama sejatinya biar Forsa juga. Forsa kultural. Ya, siap. Kayak saya Forsa kultural ini. Kultural. Dari tahun 73 ini sudah. Dari tahun itu belum lahir saya. Ya, makanya. Ini Forsa senior. Saya sudah dulu. Yai, ini untuk berbagi ilmu ke kawan-kawan Forsa, karena nanti ada yang menarik ini yang ingin saya tanya. Kemarin saya podcast wawancara sama Pak Haji Roma Irama bahwa saya menemukan dalam penelitian saya itu ternyata lagu Roma Irama itu dipelajari oleh ratusan di Amerika Serikat. Ini penuturan dari Profesor Andrew Winthrop ya. Kabarnya di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah juga lagu Roma Irama itu masuk dalam hidden curriculum edutainment. Nah, itu nanti biar beliau yang menjelaskan. Luar biasa. Barangkali ini pertama kali dan masyarakat harus tahu ternyata lagu Roma Irama masuk. Ya, di dunia. Yang ringan-ringan dulu aja, guys. Sejak kapan lu senang sama Roma Irama? Dan apa yang membuat suka dengan lagu-lagu Roma Irama? Silakan, guys. Lagu Begadang itu pertama saya mengenal Roma di pasar, ya kan? Saya ke tempat yang jual kaset. Ada di setel lagu, ini suara bagus banget, hebat sekali gitu kan? Tahun berapa itu, guys? Tahun 73. 73 akhir ya, kayaknya 73 akhir. Ya, ada fotonya, begitu kan? Rambut gondrong. Roma Irama. Itu di setel. Dulu namanya Oma Irama. Oma dulu ya. Saat itu Oma Irama. Ya itu lagunya Begadang. Itu mula saya kenal dekat dengan Roma. Sebelumnya udah dengar ya. Tapi yang serius kemudian jadi merasa sangat cinta, sangat sayang ya. Sangat tergila-gila itu gara-gara lagu Begadang. Apa yang membuat Kiai itu kemudian cinta dengan
lagu Begadang Ya. dengan Roman. Apa yang membuat? Barangkali ada histori yang bisa diceritakan. Oh iya, tentu nasihatnya. Oke. Nasihatnya. Di kampung saya itu pada hobi begadang dan pada nggak bener, nggak kerja mereka. Oh. Lalu Roma hadir dengan nasihatnya, begadang jangan begadang. Bila sering kena angin malam, Muka segala penyakit akan mudah datang. ya. Itu luar biasa itu. Dan ini yang dasar lagi. Ini mesti ada penelitian dan harus banyak penelitian. Itu berpengaruh kepada pemuda-pemuda rekan-rekan saya. Waktu itu saya masih kecil, saya lahir 63. Tahun 73 itu 10 tahun. Ya, saya baru kelas 2 MI, 2 SD kan. Itu saya masih kecil tuh. Bujang-bujang, angkat bujang itu udah pada begadang kan. Itu disetel lagu itu sering banget di rumah saya, di rumah tetangga segala macam. Itu pengaruh. Orang-orang tua tuh jadi, tuh denger tuh. Ayo kamu. Kemudian perhatian orang tua dengan anaknya. Anak dicari, yang begadang itu dicari-cari, disuruh pulang. Gara-gara lagu Roma gitu. Gara-gara lagu Roma. Gara-gara nasihat Roma. Luar biasa ini dakwah yang sangat efektif melalui seni. Ya. Saya kira dakwah yang universal ya sifatnya ya. Masya Allah, luar biasa. Dari tahun 73 dengarkan lagu Begadang langsung tergugah oleh lirik-liriknya. Bener nggak 73 ya dirilis lagu Begadang? Jadi ya 73 saya kira. Film lagu Begadang itu tahun 78 ya. Filmnya, soundtrack film filmnya. Begadang. Ini lagu Begadang 78. Artinya di tahun-tahun itu bisa nggak Kiai ilustrasikan? Saya kan nggak ada di masa-masa tahun 70-an. Lahir tahun berapa? Saya 76 ya. 76 ya. Gimana sih pengaruh, gimana sih kekuatan, gimana sih populariti dari seorang Rhoma Irama tahun-tahun 70-an seperti apa? Kiai yang merasakan saat itu. Jadi waktu itu ada Rafiq, ada Mus Mulyadi, Elvi Sukesi kalau anunya pasangan rumah Elvi Sukesi, ada Ida Layla, ada apa? Oh, Ida Layla. Ada kok jadi lupa ya. Masa-masa itu. Maaf kita tidak menyebut yang lain. Okay. Roma paling top, Roma paling hebat. Orang mungkin pertama-tama melihat orkesnya hebat, musiknya hebat, bunyi suaranya hebat. Lagunya ya, nadanya hebat. Boleh jadi orang cuman menempatkan yang ketiga liriknya. Boleh jadi kan? Maksud saya magnet dari orkesnya, ya, suara musiknya, magnet dari lagunya, ditambah dengan suaranya, ini luar biasa mempengaruhi ya masyarakat sehingga mereka itu salut ya, suka gemar. Mungkin yang ketiga lirik, liriknya hebat nih, liriknya bagus nih, ini mendidik ini, kan ikut juga. Jadi itu yang saya maksud dakwah yang sangat efektif ya melalui musik. Karena itulah saya di pesantren yang saya bina ya, Al-Ittifaqiyah Indralaya Ugan Ilir Sumatera Selatan Indonesia, menghadirkan seni ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Bahkan setiap pelajaran yang bisa dinyanyiin, yang bisa dilakukan, monggo. Pelajaran tajwid bisa dinyanyikan, nyanyi. Menghafal nama malaikat, nama rasul, nama apa, monggo nyanyi. Dan ada pelajaran-pelajaran seperti mantik, nahwu, itu kan ada matannya, itu juga dinyanyikan. Ada arud, ya istilah ilmu arud, itu dinyanyikan. Lalu di dalam pendidikan itu masuk apa kita ini? Ada yang disebut dengan hidden curriculum. Ya kan, kurikulum tersembunyi. Jadi ada kurikulum yang diajarkan secara formal, dia tertulis, dia punya aturan macam-macam, dia punya batasan, dia punya tujuan, dia punya target, ya kan, diajarkan di jam-jam resmi kan.
Tapi ada yang diajarkan bukan pada jam resmi. Itu namanya hidden curriculum. Ya, hidden curriculum ini ada metode-metodenya. Ada yang disebut dengan edutainment. Saya gunakan ini. Jadi bagaimana supaya santri itu berakhlak? Saya putar lagu akhlak Rhoma Irama. Bagaimana supaya santri punya harga diri, akidahnya kuat? Saya putar harga diri. Ya kan? Bagaimana supaya santri itu sebagai pemuda itu tidak sampai keceleh? Saya putar lagu Darah Muda, lagu Kaula Muda. Dan ada satu lagi yang menarik. Ini pulang kan santri ini bakal pulang kampung nih. Oke. Ya kan? Di kampung tuh kan masih orang berantem soal tarawih 8, tarawih 20. Ada soal lagunya itu. kuno, soal apa kan? Saya putar di situ lagu ukhuwah. Ya kan? Begitu. Dan itu pakai sistem. Jadi secara tetap lagu Rhoma Irama setiap hari ditampilkan. Itu diputar saat apa ya? Saat jam-jam istirahat? Jam makan, jam makan, jam mandi, itu jam istirahat. Pernah ada cerita lucu nih. Kita baru pindah ke kampus D. Sudah ada sekolah lama di situ, sekolah lain, sekolah SMA, sekolah SMA. Kita baru pindah. Ini kan sudah berlaku di kampus yang lama, sudah bertahun-tahun ini. Edutainment memutarkan lagu Rhoma Irama sebagai pembelajaran pendidikan bagi santri. Ini udah bertahun-tahun nih. Kita pindah ke kampus yang baru. Kaget dia. Begitu jam istirahat, lo kok nyanyi di pesantren? Oh, sempat ada penolakan gitu. Pesantren, kok muter nyanyi dangdut pula katanya. Gitu kan? Rupanya 2-3 hari, oh lagu Rhoma ya? Lagu Rhoma. Dan rupanya lagunya itu bagus gitu kan. Akhirnya nerima juga. Dan apa yang terjadi? Ikut-ikutan juga itu sekolah SMA tuh. Ikutan juga mutar lagu Rhoma. Sampai sekarang tuh. Insya Allah, luar biasa. Dan mungkin yang jelas alumni-alumni kita, ya mereka menggunakan edutainment, memutar lagu Rhoma Irama sebagai hidden curriculum untuk membangun moral, akhlak, karakter, ya, dan juga untuk menyemangati mereka supaya dapat hidup berprestasi, itu kan. Masya Allah, luar biasa Forza. Jadi saya baru dengar ini ya, entah kalau umpamanya ada pondok pesantren yang sudah menerapkan ini pula, saya supaya lapor ya, ke antum kalau ada kan. Tapi saya belum pernah dengar sebelumnya. Ini saya mendengar pertama kali bahwa lagu-lagu Rhoma Irama itu masuk dalam hidden curriculum atau edutainment ya, untuk mengisi menjadi bagian penting untuk membina akhlak, membina moral, membina kehidupan sosial di pondok pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya gitu. Dan ini sudah diterapkan di sana gitu. Dan ini luar biasa, kawan-kawan Forza harus tahu ini. Saya Pak Haji Rhoma Irama menonton ini, Pak Haji ternyata sudah datang beliau, sudah datang untuk pesantren kita sudah datang. Oh iya, sebagai informasi, waktu ulang tahun pesantren Al-Ittifaqiyah yang ke-50 tahun kemarin, beliau hadir ke sana memberikan ceramah. Itu jamaahnya banyak sekali saat itu, dan luar biasa hubungan antara Rhoma Irama dan pesantren Al-Ittifaqiyah ini, yang pastinya karya-karya Rhoma Irama masuk dalam hidden curriculum untuk membentengi moral, akhlak generasi muda, dan ini bisa diterima baik ya di masyarakat, ya, di lingkungan pondok pesantren. Ini kalau di Amerika masuk dalam kurikulum kajian-kajian seni di Amerika Serikat, ratusan di university di dunia. Kalau di Indonesia, saya baru dengar ini di pondok pesantren Al-Ittifaqiyah masuk di hidden curriculum lagunya Rhoma Irama. Itu sejak kapan dia diterapkan itu? Sudah mungkin 11 tahun ya, 11 tahun ya. Ya, 2009 apa tuh? 2009 gitu ya. Selama ini gimana? Kemudian setelah diberlakukan, pernah tuh ada penolakan seperti Kiai sampaikan itu. Kalau sekarang gimana? Sudah sangat terbiasa ya dengan lagu-lagu soneta? Terbiasa. Itu yang menolak kan tetangga tuh. Sekolah lain tetangga. Sekolah lain. Oh, kalau anak-anak seneng. Dan mereka tahu kalau saya sebagai pengasuhnya tuh senang sama Rhoma tuh tahu. Istri saya juga penyuka Rhoma Irama. Dulu di zaman kaset ya, di rumah-rumah yang diputar kaset Rhoma Irama.
Iya kan? Luar biasa. Numplek-blek itu kaset Roma. Setiap ada kaset Roma pasti beli. Gitu. Oke, Kiai. Ketika launching lagu Rabana, launching lagu Azan, kita pernah berkomunikasi saat itu, Kiai. Kiai mengatakan lagu Rhoma Irama juga banyak menggali tentang makna sufi. Seperti seorang sufi, lagu Azan, Rabana, di dadaku, di nadiku, di Mardotila, gitu. Luar biasa Mardotila. Apa yang bisa Kiai potret dari lirik-lirik lagu Rhoma Irama itu, Kiai? Tentang dari sisi sufisme, dari sisi apa yang bisa Kiai potret, Kiai? Ya, begini. Banyak hal yang bisa diceritakan, tapi satu poin saya pikir Roma itu seorang mujahid besar, revolusioner di dalam gerakan menghubungkan antara makhluk dengan Khalik. Begitu kan? Bagaimana sang makhluk kita ini, manusia ini, terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Bahasa sederhananya teringat dengan Tuhan. Tapi lebih dari sekadar itu. Lebih dari sekadar itu, tidak hanya ingat, tapi bagaimana kemudian ingatan itu, koneksi itu, hubungan itu berdampak pada perilaku. Iya kan? Kita kalau kita dengan lagu akhlak saja, luar biasa. Ya kan, orang menerjemahkan akhlak itu terbatas sekali. Tapi Roma mengajarkan, kita ini berkeluarga harus berakhlak, bernegara harus berakhlak, pemerintahan harus berakhlak, jadi pengusaha harus berakhlak, semuanya harus berakhlak. Kan ini suatu upaya, ya bagaimana kita ada tauhidul makhluk ilal khaliq, menyatukan ya antara sang makhluk dengan sang khaliq, antara manusia dengan apa. Kita terhubung dengan Tuhan sehingga apapun profesi kita, ya kan, tidak pernah lepas dari Tuhan. Kita berintegrasi dengan Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan. Kita itu ibaratnya sebagai satu mayat yang hidup, yang digerakkan ya oleh Tuhan berdasarkan hukum-hukum Tuhan, kan. Itu kira-kira yang kita pahami. Misi dan dampak impact dari lagu Rhoma Irama itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Artinya Kiai juga meyakini bahwa lagu-lagu Rhoma Irama itu bisa membentuk karakter seseorang. Oh iya. Bisa merubah orang judi, bisa berhenti judi karena dengarkan lagu itu. Iya. Itu sebenarnya yang ingin saya katakan dan sudah saya katakan sejak tadi. Bahwa ini mempengaruhi anak-anak yang begadang di kampung saya itu berubah gara-gara lagu begadang gitu. Yang suka judi, ketika dia menikmati lagu itu, ya dia akan mengurangi dan bahkan bisa berhenti, ya kan? Oh iya ya, kita ketipu nih, benar kata Roma. Mulanya saja ini seperti ya menguntungkan, ternyata ini awal dari kerugian misalnya kan. Subhanallah. Insyaallah, subhanallah. Kiai Pak Haji Rhoma Irama nggak bisa dipungkiri usia terus bertambah dan beliau sudah 78 tahun usia beliau. Beliau pernah mengatakan begini, bahwa usia soneta usia saya gitu. Ketika Rhoma Irama tiada, soneta juga tiada. Artinya tidak boleh ada orang yang menggunakan nama soneta sepeninggal Rhoma Irama gitu. Nah, kita sebagai generasi, sebagai Forza, sebagai orang yang mencintai karya-karya Rhoma Irama, apa yang mesti harus kita lakukan, kita jaga, karena kelak kita mau tidak mau, kita harus bisa menerima itu bahwa suatu saat semuanya akan berakhir gitu. Tetapi karya legacy yang ditinggalkan Rhoma Irama ini kan nggak boleh berhenti. Apa yang bisa Kiai pesankan di sini untuk kawan-kawan Forza untuk menjaga karya Rhoma Irama itu? Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti menemui kematian. Tidak bisa tidak, itu sesuatu yang pasti kan. Dan seharusnya Roma sudah mempersiapkan itu. Tapi tidak salah juga, Roma itu khawatir. Khawatir menggunakan nama soneta, orang yang mengendalikannya tidak seperti dia, kan begitu.
Kan begitu. bisa merusak nanti. Bisa merusak soneta kan. Sebagaimana saya misalnya, kalau saya seperti Roma, pokoknya kalau saya mati, Ittifaqiyah rubah namanya. Karena saya khawatir tuh, nanti yang memimpin Ittifaqiyah ini nggak benar orangnya, sehingga merusak. Saya kira tidak juga, Bung Roma. Tidak juga begitu. Kita punya Tuhan. Kita serahkan pada Tuhan. Dan kita memang dari awal sudah harus membentuk kader. Kecuali kalau Bang Roma sudah tidak ada yang bisa diharapkan dari kader-kader beliau entah siapa. Tidak harus anak kok. Saya di Ittifaqiyah, ya kan, mendirikan Ittifaqiyah sebagai pembina Ittifaqiyah, tidak harus anak saya yang menggantikan saya. Siapa yang masuk kriteria ikhlas, punya jihad hebat, istiqomah, tidak berubah pendiriannya, dan sabar, boleh dia memimpin Ittifaqiyah. Nggak harus anak saya, siapapun. Nah, kira-kira Bang Roma begitu. Tapi kita hargai Bang Roma dengan kata-kata, saya meninggal, tidak boleh ada yang menggunakan soneta atau bagaimana. Karyanya boleh didengar, memang karyanya itu nggak boleh harus dilestarikan, dijaga, diamalkan gitu. Tapi nama soneta itu karena saya paham. Saya khawatir dengan hilangnya nama soneta, hilang pula lah segala peninggalan yang terkait dengan soneta gitu. Tapi kita hargai. Saya paham maksudnya. Dia ngeri lah. Nama soneta nanti nggak bener ini. Cuman ini poin yang sangat penting itu, soal nama, soal apa, ialah apa arti sebuah nama, barangkali begitu ya. Tapi ini yang hebat, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Ada lagi, al-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Intinya warisan. Inilah luar biasanya Haji Roma Irama. Dia punya warisan yang sangat dahsyat. Saya kira soneta boleh mati, Roma boleh mati, tapi warisannya tidak akan mati. Saya katakan, insya Allah ini universal. Artinya sebagai representasi Tuhan, Khalifah fil ardi, ya, Roma Irama dengan karyanya yang luar biasa ini, dia sudah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kapan saja, insya Allah. Gitu kan, dari sisi waktu. Insya Allah sampai kiamat, dia tidak hilang. Dia berpengaruh. Dia merubah keadaan. Dia memberi rahmat. Ini catat ini. Dan Bang Roma harus dengar ini. Karena ini harus didoakan terus. Dan harus beliau perjuangkan juga oleh jaringannya. Ini dari sisi waktu. Dari sisi tempat, di mana aja Roma diterima. Mau di timur, mau di barat. Dari sisi usia, siapa saja. Anak kecil pun suka. Ya, orang-orang lansia tua suka. Yang laki suka. Yang perempuan suka. Semua suka. Makanya saya bilang, ya, sebagai representasi Tuhan, ya kan, sebagai miniatur dari representasi Rasul, sebagai miniatur Islam, ya, maka Bung Haji Roma Irama ini memenuhi kriteria universal di dalam warisan-warisannya. Insya Allah, Masya Allah. Dan ini doa kita bersama tentunya. Iya. Insya Allah luar biasa, Kiai. Pandangannya luar biasa, menambah cakrawala wawasan, dan pesan-pesan Kiai juga menjadi teman-teman Forsa ini bagaimana bisa menghargai semua karya yang luar biasa dari Roma Irama ini. Dan bisa menjaganya ya, bisa melestarikannya. Baik Kiai, closing statement barangkali ini Kiai. Di akhir closing statement, apa yang ingin Kiai sampaikan kepada Forsa, kepada masyarakat Indonesia tentunya, tentang Roma Irama dan karya-karyanya yang pasti Kiai. Ya. Silakan Kiai. Baik. Teman-teman semua, Bung Haji Roma Irama yang saya cintai, saya banggakan, saya alukan, dan juga para penggemar Roma Irama dan masyarakat. Pertama kita doakan beliau ini sehat, panjang umur. Kita tidak berdosa mendoakan beliau sampai 99 tahun, sampai 120 tahun, tapi produktif, sehat, produktif, begitu. Yang kedua, mari kita semua dapat mewarisi nilai-nilai yang sudah beliau
ajarkan ya melalui lirik-lirik lagunya, sehingga ini bisa berpengaruh pada upaya kita untuk membangun Indonesia yang bermoral, beradab dan maju, dan juga untuk rahmatan lil alamin. Saya kira itu kita harus punya komitmen yang kuat untuk itu. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah menghadirkan seorang mujahid besar, profesional, ya, di tengah-tengah kita semua, Bang Haji Rhoma Irama. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai. Terima kasih kesempatan sudah hadir di channel Forsa, saya Forsa Official, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Dari tahun 73 diceritakan bagaimana dominasi Rhoma Irama menguasai kalangan muda saat itu gitu, dan Kiai juga memberikan testimoni yang luar biasa bahwa Rhoma Irama dan karyanya sanggup merubah karakter ya. Kemudian yang lebih hebat lagi kawan-kawan Forsa bahwa masuk dalam hidden curriculum di Pondok Pesantren Al-Intifaqiyah Ogan Ilir, dan ini luar biasa sekali bagaimana membentengi akhlak bisa juga dilakukan dengan lirik-lirik Rhoma Irama. Sampai ketemu lagi dalam sesi berikutnya tentunya kawan-kawan Forsa, tentang informasi tentang Rhoma Irama, tentang Forsa, tentang soneta, dan tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Rhoma Irama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Forsa Official, pasang terus di channel saya Forsa Official, keren.